Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin membahas tentang technopreneurship dan ide bisnis. Pokok bahasan yang ingin saya bahas saat ini yaitu yang pertama, prinsip technopreneurship dan peranannya pada masa pandemi dan pasca COVID-19. Yang kedua yaitu karakteristik successful technopreneur serta proses menjadi seorang technopreneur. Yang ketiga, peranan technopreneurship dalam masyarakat yang semakin kompleks. Yang keempat, pentingnya memulai usaha baru dan strategi yang diperlukan untuk mengidentifikasi peluang bisnis. Yang kelima, yaitu langkah-langkah kreatif dalam mengidentifikasi peluang bisnis. Sebelum masuk ke pokok bahasan, kita akan membahas apa itu technopreneurship. Technopreneurship merupakan proses dalam membentuk suatu usaha yang melibatkan teknologi. Usaha ini diharapkan dapat menciptakan strategi dan inovasi yang tepat dalam penggunaan teknologi untuk meningkatkan ekonomi nasional. Kata technopreneurship merupakan gabungan dari kata teknologi dan entrepreneurship yang dapat disimpulkan sebagai proses pembentukan dan kolaborasi antara bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung dan sebagai dasar dari usaha itu sendiri, baik dari proses, sistem, pihak yang terlibat maupun produk yang dihasilkan. Istilah technopreneurship saat ini sedang banyak diperbincangkan di berbagai media, baik media sosial, media massa maupun media elektronik. Technopreneurship dianggap sebagai salah satu konsep yang merupakan turunan dari entrepreneurship yang sama-sama memiliki prinsip mencari keuntungan sebanyak mungkin. Namun, lebih menitik beratkan pada suatu bisnis yang mengaplikasikan suatu teknologi tertentu, bukan sekedar replikasi dan bisnis lain semata. Masuk ke pokok bahasan yang pertama yaitu prinsip technopreneurship dan peranannya pada masa pandemi dan pasca COVID-19. Pada masa pandemi COVID-19, technopreneurship sangat berpengaruh terhadap perubahan manajemen yang mendorong sebuah ide untuk pada akhirnya menghasilkan arus kas bebas yang berkelanjutan dan dapat diprediksi. Prinsip technopreneurship pada hal ini yaitu, yang pertama memiliki kemampuan kepemimpinan atau leadership yang tangguh, memikirkan apa rencana bisnis yang ingin dibuat, identifikasi solusi dengan target market, dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi peluang yang ada serta tantangannya hingga penyusunan rencana bisnis yang tepat. Sedangkan peran technopreneurship pada masa pandemi COVID-19 yaitu sebagai peran kemajuan teknologi untuk mendukung perkembangan dan kemajuan inovasi bisnis, masyarakat, dan negara. Sebagai pembuka kesempatan kerja karena banyaknya technopreneurship yang bermunculan. Sebagai verifikasi bisnis dengan fasilitas kerja jarak jauh. Sebagai penyelesaian masalah-masalah sederhana yang ada di sekitar kita dengan meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal. Sebagai pendorong adanya kemajuan dan perkembangan teknologi. Sebagai pendorong perekonomian negara, serta sebagai pendorong jiwa kewirausahaan pada generasi muda. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu karakteristik successful technopreneur serta proses menjadi seorang technopreneur. Karakteristik untuk memaksimalkan profesi technopreneur agar menjadi technopreneur yang successful dan profesional memiliki poin-poin penting yaitu bisa bekerja sama tim dengan baik, memiliki kemampuan konseptual dan problem solving, dapat mengambil keputusan secara tepat dan tepat, memiliki need from achievement yang tinggi, memiliki wawasan dengan cara pikir yang luas, mengangkat peluang bisnis dari kebutuhan masyarakat, mengetahui cara memperkaya diri dengan ide dan inspirasi, mempunyai rencana yang matang dan dilakukan dengan cepat, dan mampu meningkatkan value pada produk. Dengan memanfaatkan teknologi modern yang ada pada saat ini, ada beberapa proses yang harus dilakukan untuk menjadi seorang technopreneur. Proses-proses tersebut yaitu memahami perkembangan teknologi yang ada pada saat ini, kenali pasar dalam berbisnis, bangun tim dan munculkan ide yang menarik di pangsa pasar, cari investor sebagai model untuk memulai bisnis, bekerja dengan pantang menyerah sangat perlu diperhatikan dalam berbisnis, serta pasarkan dan jualkan produk. Pokok bahasan yang ketiga yaitu peranan technopreneurship dalam masyarakat yang semakin kompleks. Technopreneurship sangat berperan dalam masyarakat yang semakin kompleks, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan pendapatan, untuk menciptakan lapangan kerja baru, serta untuk menggerakkan dan menciptakan peluang bisnis pada sektor-sektor ekonomi yang lain. Pembahasan yang keempat yaitu pentingnya memulai usaha baru dan strategi yang diperlukan untuk mengidentifikasi peluang bisnis. Untuk memulai suatu bisnis yang baik, biasanya dimulai dengan ide bisnis yang baik pula. Ide bisnis adalah gambaran singkat yang tepat mengenai bisnis yang hendak didirikan. Ide bisnis dapat dikatakan sebagai bibit dari sebuah bisnis atau biasa kita sebut pemikiran yang muncul dalam diri pelaku bisnis untuk menciptakan sebuah bisnis. Ide bisnis kadang telah dipikirkan secara matang oleh pelaku bisnis atau bisa saja ide bisnis muncul secara tiba-tiba dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pelaku bisnis sejati akan selalu berusaha mencari ide-ide cemerlang sebab mereka berprinsip bahwa ide adalah uang. Jika ide tidak dicari, maka uang juga tidak dapat dicari. Sebelum memulai suatu bisnis, perlu dipastikan bahwa ide yang akan dijalankan sudah terkonsep dan matang.
Ada beberapa strategi untuk mengidentifikasi peluang bisnis, yaitu memikirkan produk atau jasa apa yang ingin kita jual. Kepada siapa produk atau jasa akan kita jual? Bagaimana produk atau jasa akan dijual? Serta kebutuhan pelanggan mana yang dapat dipenuhi. Pokok bahasan yang terakhir yaitu langkah-langkah kreatif dalam mengidentifikasi peluang bisnis. Untuk memunculkan suatu peluang bisnis, ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi peluang bisnis tersebut. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Mengantisipasi ancaman dengan inovasi, menentukan target pasar yang akan dijadikan sasaran, melakukan perhitungan anggaran, merancang dan mengeksekusi promosi, meminta kritik dan saran pada konsumen, melihat kemampuan yang dimiliki, melihat dukungan yang dimiliki, mempertimbangkan jangka waktu produk terjual, dan melakukan evaluasi di setiap bulan. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.